Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan pembahasan mata kuliah kita pada mata kuliah pengantar bisnis, khususnya pada kajian pengelolaan sumber daya manusia. Di beberapa pertemuan sebelumnya, adik-adik sekalian, kita sudah mengkaji beberapa tema yang relevan terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Saya teringat betul kita sudah mengkaji tentang substansi atau ruang lingkup di balik mata kuliah pengantar bisnis. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bicara tentang mengantar saudara-saudara memahami bentuk kepemilikan bisnis. Kemudian kita juga sudah bicara tentang manajemen produksi, manajemen dan organisasi. Hingga hari ini saya akan melanjutkan kajian kita seputar manajemen sumber daya manusia, atau lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita jauh, saya perlu sampaikan bahwa kajian pengembangan sumber daya manusia itu sangat luas cakupannya. Mulai dari kita bicara tentang bagaimana perencanaan sumber daya manusia, kemudian kita bicara tentang analisis dan rancangan dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh sumber daya manusia, kemudian kita merancang tentang rekrutmen dan seleksi, kemudian kita merancang tentang penempatan dan pemberhentian, kemudian kita merancang tentang pelatihannya, kita merancang tentang pemberian kompensasi dan layak, kemudian kita bicara juga tentang bagaimana memotivasi atau meningkatkan kinerjanya ke depan, kita bicara tentang kinerja, kemudian juga dalam kajian SDM itu kita juga bicara tentang kompensasi, di mana kompensasi itu kita nanti akan bicara pada aspek gaji, insentif, kemudian juga kita akan bicara pada aspek bonus, ya, baik kompensasi langsung maupun tidak langsung, hingga bicara proteksi, perlindungan, bahwa setelah manusia itu ada diberi kompensasi itu harus dilindungi. Di situ ada kajian K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Juga sampai pada kajian evaluasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kajian pengembangan sumber daya manusia itu kita lihat pada aspek pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian ada globalisasi, kemudian ada tuntutan daya saing, ada tantangan terhadap manusia itu sendiri, kemudian ada tuntutan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu semua ini dalam upaya atau dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Nah, baik, adik-adik sekalian, dalam kajian sumber daya manusia, khususnya pada mata kuliah pengantar bisnis, karena skopnya terlalu luas, tentu kita fokus pada bagaimana saudara-saudari mampu memahami, ya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri? Kemudian yang kedua, bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses rekrutmen sumber daya manusia? Kemudian bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Kemudian yang kelima, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing? Dan yang lebih menarik, yang keenam ini saya coba fokus bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal diri dari sumber daya manusia itu terhadap minat mereka atau dorongan mereka dalam berwirausaha. Dan kalau waktunya cukup, yang ketujuh, apa saja tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kita fokus pada kajian ini saja. Dari yang saya sebutkan tadi, tentu sulit untuk kita jelaskan semua pada perkuliahan kita pada hari ini, khususnya masih fokus pada pengantar bisnis. Sebenarnya ada mata kuliah khusus terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nanti saudara-saudari akan mendapatkan secara lengkap, secara komprehensif tema-tema seputar dengan manajemen sumber daya manusia. Pada hakikatnya, adik-adik sekalian, kita ini tidak bisa lepas dari sumber daya manusia. Ketika Anda masuk dalam sebuah organisasi, apalagi di perusahaan, walaupun itu kita sudah digantikan oleh sebagian besar sudah digantikan oleh teknologi melalui robot, tetap masih butuh manusia untuk mengontrol, karena sesungguhnya robot itu masih dari manusia. Jadi unsur maintenance-nya, mengevaluasi, ya, hingga berpikir ke depan itu masih butuh manusia. Nah, apa sebenarnya pengertian di balik yang dimaksud pengelolaan sumber daya manusia itu? Jadi dari seluruh tema-tema yang saya sebutkan, sesungguhnya itulah unsur pengelolaan sumber daya manusia.
Jadi di mana ada sebuah proses dalam membantu pengawasan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan, itu yang disebut dengan pengelolaan. Jadi logikanya ketika ada unsur resource, ya, resource yang ada di dalam internal maupun eksternal organisasi, itulah yang kita coba kelola, ya, dengan tentu melakukan pengawasan, kemudian melakukan manajemen, evaluasi, kemudian dan seterusnya. Nah, kajian sumber daya manusia itu sesungguhnya kita bicara tentang resource atau aset. Dia itu merupakan aset penggerak suatu organisasi. Jadi bayangkan saja ketika perusahaan itu bekerja hanya dengan teknologi dan robot, misalnya seperti di Cina, misalnya kita mungkin pernah mendengarkan di Cina itu ada satu perusahaan yang hanya 2 karyawannya. Berarti masih butuh manusia. Dimulai dari yang mengontrol barang itu hingga dia naik di kereta, ya, diawasi oleh security, yang security itu mengawasi lagi perjalanannya dengan menggunakan CCTV. Ya, namun masih tetap butuh manusia karena dalam proses perencanaan hingga tahap-tahap mencapai target yang diinginkan, ataukah misalnya tadi barang itu dinaikkan di atas kereta, kemudian kereta lah yang diawasi CCTV hingga di pelabuhan, nanti di pelabuhan juga mesin yang akan bekerja, masih tetap dikontrol oleh manusia. Belum ada robot yang begitu canggih yang mampu mengerjakan seluruhnya, termasuk berpikir di masa depan. Ya, tentu semua masih sifatnya software dan hardware, ya, yang diinjeksikan masuk ke dalam tindakan-tindakannya. Nah, maka dari itu, adik-adik sekalian, sesungguhnya bagi perusahaan yang membaca bahwa manusia itu adalah aset, inilah perusahaan yang sangat menjaga dan memperhatikan masa depannya melalui dari manusia. Jadi bayangkan kalau manusia-manusia itu kita latih, kita jelaskan apa sebenarnya di balik visi, misi, dan tujuan organisasi itu, dan dia sadar, dan bahkan dia merasa perusahaan itu bagian dari dirinya, itulah yang luar biasa sesungguhnya. Jadi dia terampil bekerja sesuai dengan rencana dan target organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pengelolaan sumber daya manusia menurut para ahli ada mengatakan bahwa pengelolaan SDM itu adalah, kalau si Pamorah dia mengatakan bahwa pemanfaatan, pengembangan, pengevaluasian, pemberian balas jasa, pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok tenaga kerja. Sedangkan Dessler mengatakan bahwa dia suatu arahan dan praktik yang dibutuhkan untuk menjalankan aspek orang, ya, atau SDM dari posisi seorang manajemen, meliputi diantaranya ada yang saya sebutkan tadi, rekrutan, penyaringan, pelatihan, ya, pengembangan, dan penilaian. Kalau Hasibuan mengatakan bahwa ilmu dan seni, ya, pengarah hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisiensi membantu terlaksananya tujuan organisasi. Nah, dari sini sebenarnya, adik-adik sekalian, kita sudah bisa simpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu merupakan, ya, dia merupakan ilmu, ya, seni, ya, ilmu seni dalam rangka memanfaatkan manusia, bukan mengeksploitasi, ya, memanfaatkan manusia dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi dengan adanya manusia yang punya kemampuan berpikir, punya skill, adaptasi, dan seterusnya, itulah yang kemudian sesungguhnya kita mau kelola. Jadi walaupun banyak orang, banyak manusia namun tidak terarah, ya percuma juga. Jadi istilahnya kaya struktur juga kaya fungsi. Ya, jangan banyak orang kaya struktur, miskin fungsi. Oke, karena waktunya sangat singkat. Nah, pengelolaan sumber daya manusia itu sebagaimana kita pahami bahwa dia merupakan proses pengarahan tenaga kerja yang meliputi diantaranya tadi ada perekrutan, penyaringan, ya, atau seleksi, penempatan, ya, pelatihan, dan penilaian dimaksud untuk mencapai organisasi. Nah, apa sih proses kita mulai masuk dalam proses perencanaan sumber daya manusia? Jadi yang pertama itu kita bicara visi misi tujuan rencana organisasi. Yang kedua itu bicara tentang kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Yang ketiga ada kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini.
Kemudian yang keempat itu kita lihat ada gap ya yang terjadi antara sumber daya manusia yang ada dengan yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita di sini yang kelima program pemenuhan kebutuhan. Jadi pada sesungguhnya dalam merencanakan sumber daya manusia itu tentu harus memperhatikan aspek ini. Jadi banyak orang ingin mengadakan pengadaan misalnya rekrutmen sumber daya manusia itu hanya lebih pada keluarganya si bos, keluarganya pimpinan. Padahal harusnya melihat aspek ini. Jadi lihatlah pada aspek visi misi, apakah organisasi itu butuh, ya apakah organisasi kita itu terjadi gap, misalnya antara role konflik ya antara karyawan yang kita miliki dengan tuntutan organisasi, misalnya terjadi terlambat atau tidak sesuai antara perannya. Ya. Jadi dia alumni pertanian, sedangkan kita butuh administrasi bisnis misalnya. Berarti itu perlu. Terjadi perluasan organisasi, maka itu perlu direncanakan. Sekarang enaknya perencanaan sumber daya manusia itu sudah dilakukan melalui komputer ya, melalui aplikasi sehingga memudahkan para pimpinan atau disebut sistem informasi manajemen dalam mengambil keputusan untuk khusus pengadaan sumber daya manusia. Kemudian kita lanjut dalam rekrutmen sumber daya manusia, sebenarnya dalam rekrutmen itu dia merupakan proses dalam menghasilkan sejumlah resource tadi itu melalui manusia ke pelamar yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk sebuah pekerjaan di dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat di sini tahapan-tahapannya. Yang pertama itu bagaimana ada identifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Ya, berarti ada analisis kebutuhan tadi ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Yang kedua, kita mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, apalagi kalau dibantu oleh komputer, dia di berapa yang pensiun, kemudian berapa yang naik pangkat, rotasi, mutasi, dan seterusnya. Menentukan sumber kandidat yang tepat ya, sesuai dengan kualifikasi dan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan. Kemudian memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Jadi biasanya ada orang nantinya melakukan proses seleksi internal ya, ataukah biasanya mengambil karyawan yang sifatnya yang sudah honor, yang sudah mengabdi, gitu, karena sudah ditahu kompetensinya. Kemudian kita lihat menentukan atau memanggil ya atau memilih dari kandidat-kandidat yang kompeten yang sudah kita saring. Ya. Kemudian yang keenam menyaring dan menyeleksi kandidat tadi, kemudian membuat penawaran kerja, kemudian tentu disinilah nanti penempatan kerja hingga dia atau yang disebut dengan memulai bekerja. Nah, selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Jadi setelah nanti kita terima sumber daya manusia itu, tanggung jawab perusahaan selanjutnya adalah bagaimana memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu kita bicara suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan serta untuk mengurangi kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan tujuan organisasi. Nah, maka dari itu pelatihan ini dibutuhkan. Maksudnya begini, saudara-saudara. Sudah ada manusia telah kita seleksi melalui kapasitas seleksi yang kita lakukan dengan CAT, tes kompetensi akademiknya, kita sudah seleksi dengan psikotesnya, wawasannya ya, kemampuan bahasa Inggrisnya, dan disuruh dinyatakan lolos, maka butuh pelatihan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas ya, atau kompetensi mereka ya, untuk menempati posisi yang sudah dilakukan analisis jabatan sebelumnya. Nah, kita lihat pelatihan dan pengembangan. Jadi langkah pemberian program pelatihan dan pengembangan itu juga perlu supaya tidak terjadi role ambigu, tidak terjadi dengan role konflik, pertentangan antara dirinya karyawan dengan pekerjaannya. Maksudnya begini, dia alumni pertanian ditempatkan pada bidang analisis bisnis, ya. Nah, itu juga tidak tepat. Makanya pelatihan ini kalau kita lihat contohnya yang paling menarik itu di bank. Di bank itu bahkan alumni pertanian, alumni pertambangan itu bisa masuk dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagaimana alumni-alumni ekonomi, alumni manajemen. Karena dia melalui proses ini. Jadi mereka melakukan analisis kebutuhan, mereka melakukan merencanakan instruksi, kemudian validasi, menerapkan program, evaluasi program, ya itu semua yang mereka lakukan. Jadi keberhasilan suatu pelatihan sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam menyusun langkah-langkah program pelatihan itu. Jadi apa sesungguhnya pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh
karyawan, itulah sesungguhnya yang butuh dilatih, bahkan tiba pada soft skill. Ya. Jadi misalnya ada yang disebut dengan pelatihan pada tempat kerja, ada pelatihan yang juga di tempat kerja. Jadi pelatihan tempat kerja langsung diberikan simulasi, saya yakin itu akan mampu meningkatkan ya skill, ditambah tadi hasil seleksi yang ada sebelumnya. Karena terkadang kapasitas intelektual itu kadang tidak sejalan dengan kapasitas tindakan atau skill. Baik, nah waktunya sangat terbatas. Nah, adapun metode dan jenis pelatihan ada sekalian, diantaranya pelatihan di tempat kerja, ya, ini yang saya sebut tadi on the job training. Biasanya kayak misalnya langsung praktek pada di tempat kerja. Kemudian ada proses magang, yang ini kita lihat sekarang dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui program Merdeka Belajar, mahasiswa itu dibuka berbagai macam ruang untuk mereka magang. Ada simulasi, ada belajar secara informal, kemudian kita lihat di sini ada pelatihan berbagai berbagai macam yang berbasis teknologi ya, khususnya berbasis komputerisasi. Kemudian kita lihat di sini yang ketujuh ada pelatihan dengan peralatan audiovisual, kemudian ada pelajaran program, ada pelatihan instruksi kerja. Kemudian untuk pengelolaan SDM dan meningkatkan daya saing, ini sebagaimana tadi di pembuka bahwa sesungguhnya tantangan hari ini perusahaan adalah berhadapan dengan daya saing dari sumber daya manusia yang dimiliki. Jangan sampai dia kaya struktur banyak manusia, namun ternyata seperti misalnya pegawai negeri ya, begitu banyak, namun belum tentu dia mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan analisis kebutuhan atau tuntutan dari pegawai negeri sipil. Nah, itu tidak boleh terjadi di perusahaan. Kalau terjadi PHK besar-besaran, itu akibat dari manusia itu tidak lagi bisa mengerjakan, hampir semua dikerjakan oleh robot. Itu berbahaya. Makanya biasanya itu ada perampingan organisasi, ya, meliputi ada pensiun, pemberian uang pesangon, yang suksesi manajemen, dan seterusnya. Kemudian ada desentralisasi, itu melibatkan upaya melatih pekerja dalam pembuatan keputusan, ada penilaian kinerja melalui key performance indicator, ya. Ada perubahan-perubahan kompensasi, ya. Misalnya yang mana itu peningkatan gaji, itu biasanya kita lihat langsunglah di BUMN, khususnya pada dunia perbankan ya. Nah, selanjutnya kita tiba pada ada pengaruh faktor internal ya, dan eksternal dalam terhadap minat berwirausaha. Nah, ini menarik dari sekalian. Jadi faktor internal itu ada kebutuhan berprestasi, ya. Yang mendorong orang dalam berminat berwirausaha ini ada tempat pengawasan, ada kebutuhan akan kebebasan, ya, atau kebutuhan akan kebebasan, ada pengalaman. Jadi faktor-faktor inilah yang mendorong sesungguhnya manusia. Jadi ada bahkan dorongan yang sifatnya intuitif ya, atau genetik sifatnya. Jadi karena orang tuanya itu pengusaha, maka biasanya dia terdorong. Ada yang sifatnya eksternal, biasanya dia bergaul dengan orang-orang yang berbisnis. Itu biasanya mendorong juga ya lingkungannya, teman-temannya ya. Jadi ada dukungan orang terdekat, dukungan keluarga, serta dukungan orang-orang yang seputar yang berada dalam lingkungan mereka. Ya, ini semua jadi katanya kalau mau bergaul, kalau bergaul dengan pandai besi maka akan kena percikannya, tapi kalau bergaul dengan penjual parfum maka saudara akan mencium aroma parfumnya. Baik, ada tantangan pengelolaan SDM itu apa saja sih tantangannya? Kita lihat tantangan SDM, pengelolaan SDM itu kata Mulyawati diantaranya adalah berbasis teknologi, ya. Kemudian kalau kita lihat dari penelitian Sriwijaya, kita lihat strategi pengembangan UMKM mendapatkan hasil bahwa salah satu faktor menghambat pengembangan UMKM adalah lagi-lagi masalah sumber daya manusia. Termasuk juga ada persoalan leadership ya. Jadi kadang karyawan tidak senang bekerja akibat dari persoalan leadership, tidak menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, dan menggunakan gaya kepemimpinan situasional dan seterusnya. Kalau kita lihat itu ada kesulitan dalam proses rekrutmen, jadi terkadang tidak sesuai analisis kebutuhan dengan rekrutmennya ya, penetapan aturan pegawai dan seterusnya. Kemudian sebagai penutup ada sekalian karena waktu kita sangat singkat, bahwa jadi pengelolaan SDM adalah proses pengarahan tenaga kerja yang diantaranya tadi meliputi ada rekrutmen, ada penyaringan, pelatihan ya, atau disebut dengan ada juga seleksi, kemudian pelatihan dan penilaian, ada proteksi yang tadi saya sebutkan, perlindungan kerja ya, serta evaluasi dan seterusnya. Kemudian ada perencanaan tadinya itu diawali dengan memahami visi misi, tujuan, strategi, struktur organisasi, serta mengkaji keadaan SDM secara kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, dalam perekrutan terdapat beberapa tahapan dari sekalian yang harus dilalui sebelum mereka akhirnya bekerja, yang tadi sudah dicontohkan
Misalnya betul-betul menggunakan seleksi yang objektif, khususnya pada tes ya, menggunakan CAT. Kemudian setelah itu terkadang harus disesuaikan dengan tes wawancara. Ya, kadang ada karyawan memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Ya, begitu ditanya ternyata tidak mampu. Itu contoh-contoh seleksi yang pas. Dan lihat juga apakah betul pekerjaan itu hanya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Yang sampai butuh kemampuan inovasi dan kreativitas itu juga harus diperhatikan. Kemudian pelatihan pengembangan SDM dalam proses ya pembelajaran untuk melatih karyawan tadi melalui beberapa tahap-tahapan itu harus diperhatikan. Kemudian pengelolaan SDM dalam meningkatkan daya saing itu ada tadi perampingan organisasi dan ada desentralisasi. Kemudian dalam berwirausaha terdapat faktor internal dan faktor eksternal itu juga harus diperhatikan. Kemudian tantangan utama dalam pengelolaan SDM pada era disrupsi yaitu implementasi manajemen sumber daya manusia yang tentunya berbasis teknologi. Jadi biaya besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya saudara-saudara bisa baca dalam bukunya Profesor Renal Tasali, disebut dengan disruption. Saya kira ini pengantar kuliah, ya, pengantar diskusi kita pada hari ini. Tentu saudara-saudara diharapkan dapat berpartisipasi aktif ya dari kajian seputar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi sangat banyak ya yang belum kita jelaskan dalam seputar penjelasan sumber daya manusia karena ada mata kuliah khusus terkait dengan MSDM. Saya kira demikian perkuliahan kita pengantar kuliah hari ini. Apabila ada pertanyaan atau yang akan diskusikan, silakan nanti saudara-saudara dapat tindak lanjut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas nama Aris Baharudin undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.